Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisya Ramadhani dengan NIM 202301010404, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi sumber daya alam guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah IPA. Langsung saja ke pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan manusia. Adapun jenis-jenis sumber daya alam yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya, dan sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya, tumbuhan, hewan, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya adalah penambangan. Yang kedua, jenis sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam hayati ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan seperti ikan, telur, daging, dan sumber daya alam nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati ialah yang berasal dari benda-benda mati seperti air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Jenis sumber daya alam yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan lokasinya dibagi juga menjadi dua, yaitu sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang dijumpai di daerah perairan seperti ikan, rumput laut, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang hanya dijumpai di wilayah daratan, seperti hasil hutan, bahan-bahan tambang. Kesimpulan, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari makhluk hidup. Sekian penjelasan materi sumber daya alam dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.